Siap. Dari hormat. Selamat siang, Ibu Guru. Apa kabar hari ini? Ada yang sing masuk? Ada. Kenapa sing masuk? Terlambat. Terlambat. Besok-besok yang terlambat lah ya. Ya, sebelum ketong memulai proses belajar hari ini, Ibu Guru minta tolong satu orang untuk maju berdoa. Siapa? Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang tahu apa itu implementasi? Ada yang tahu apa itu implementasi? Implementasi adalah tindakan atau proses tindakan atau melaksanakan rencana. Jadi implementasi itu suatu tindakan atau proses yang kita buat sebelum kita melakukan satu rencana. Definisi umum tentang implementasi. Implementasi atau pelaksanaan proses menjalankan suatu rencana atau keputusan. Jadi sebelum kita melakukan suatu rencana itu ada pelaksanaan dulu. Kita harus merencanakan dia punya suatu proses itu kita harus merencanakan dulu. Umpamanya kayak kita membangun sekolah, kita harus merencanakan biayanya sekian, apa yang harus kita beli, apa yang harus kita siapkan. Nah, itu satu pelaksanaan. Penerapan mengaplikasikan suatu konsep atau teori dalam praktik. Jadi sebelum ketong praktek itu kan ketong harus melakukan teori dulu toh. Ketong harus tahu ketong mau praktek ini nih, teorinya seperti apa. Ketong harus bikin bagaimana dulu, baru ketong praktek. Semungkin kan ketong bikin sesuatu langsung ketong praktek saja toh, tanpa ada dia punya penjelasan atau teori. Yang ketiga, penerapan, realisasi. Satu, perencanaan. Aspek
perencanaan, membuat rencana yang jelas dan strukturnya. Jadi kan kalau kita mau bikin sesuatu, kita harus rencanakan dulu. Rencanakan kayak dia contoh dalam itu kehidupan sehari. Siapa? Kesia mau beli sesuatu kayak mau beli buku, kan itu harus direncanakan dulu, harus siap dia punya dana dulu, maksudnya siap uangnya dulu untuk membeli itu. Jadi semua itu kita melakukan sesuatu harus ada dia punya rencana. Organisasi, mengatur sumber daya dan tugas secara efisien. Yang kedua itu organisasi, mengatur sumber daya dan tugas secara efisien. Jadi setiap ketemu melakukan sesuatu itu kan kayak sekolah kan ada organisasinya, toh ada dia kepala sekolah, ada dia ibu wakil kepala sekolah, dia bendahara, sekretaris. Begitu juga dengan suatu rencana. Jadi kita mau bikin sesuatu itu harus ada dia punya struktur organisasi. Yang ketiga, koordinasi. Koordinasi, menyelaraskan berbagai kegiatan dan pihak yang terlibat. Menyelaraskan berbagai kegiatan dan pihak yang terlibat. Jadi satu rencana itu kita mau laksanakan apa itu kita harus melibatkan semua orang yang terlibat. Contohnya kita mau bikin anak-anak habis ulangan semester mau pergi piknik. Jadi kan dong harus bikin panitia piknik dulu dong. Atau pergi saja atau dalam kelas mau piknik kan harus ketua kelas, ini waktu ketua kelas, sekretaris harus kumpul uang, ya toh. Begitu juga dengan perencanaan atau implementasi suatu kegiatan atau struktur. Yang contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkungan keluarga. Ada yang tahu implementasi dalam kehidupan dalam lingkungan keluarga? Implementasi tadi kan tindakan atau proses. Lalu kalau akan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Dalam kehidupan dalam lingkungan keluarga. Dalam lingkungan masyarakat. Ada yang tahu dalam lingkungan masyarakat? Bergotong royong, saling membantu satu sama lain. Apalagi? Saling menghormati antar sesama. Apalagi? Menjaga ketertiban. Apalagi? Menjaga ketertiban, apalagi? Harus saling menghargai pendapat orang lain. Lingkungan negara. Ada yang tahu? Implementasi dalam lingkungan negara. Mentaati rambu-rambu lalu lintas. Membayar pajak pada waktunya. Itu harus patuhi peraturan-peraturan itu karena peraturan itu sudah disahkan oleh Undang-Undang Dasar.
Dari sini ada yang mau bertanya? Ada yang belum mengerti? Jadi implementasi suatu proses atau rencana yang awalnya belum hanya direncanakan dan harus direalisasikan. Konstruksi juga termasuk dalam implementasi, membangun infrastruktur seperti jalan atau jembatan. Jadi seumpamanya kalau tidak ada implementasi berarti kita punya daerah ini tidak berkembang karena tidak ada infrastruktur yang dibangun. Bisnis meluncurkan produk baru atau strategi pasar. Jadi dalam kita punya keseharian ini, bisnis juga perlu dalam kita punya kehidupan sehari-hari. Kayak kios-kios kecil atau membuka lapangan pekerjaan untuk kita punya usaha-usaha kecil-kecil. Jadi contoh kayak orang tua di rumah ada membuat usaha-usaha kecil kayak keripik, pisang, sayur masak, itu juga termasuk bisnis kecil-kecilan. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi: sumber daya, ketersediaan dana, tenaga kerja, dan peralatan. Jadi kalau tidak ada dana, tidak ketersediaan dana, tenaga kerja, dan peralatan, suatu bisnis itu dia tidak akan berjalan. Jadi harus ada peralatan, tenaga kerja, ada dana dulu untuk kita membeli bahan-bahan baru bisa berjalan. Komunikasi, kejelasan informasi dan koordinasi antara pihak. Jadi dalam suatu bisnis itu kita harus ada koordinasi yang baik antara yang punya modal dan yang bekerja. Jadi kalau seumpamanya tidak ada komunikasi yang baik, maka usaha itu, bisnis itu dia tidak akan berjalan. Ada yang mau bertanya? Kalau memang tidak ada yang bertanya, maka berakhirlah proses belajar kita di siang hari ini, dan kita akan bertemu di sesi berikutnya. Untuk itu Ibu Guru minta satu orang yang cewek untuk membimbing kita dalam doa. Siap. Dari hormat. Selamat siang, Ibu Guru. Selamat siang, anak-anak.